Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Di sini saya akan membahaskan tentang peta konsep dasar statistik. Jadi yang pertama, bab 1, statistik dan statistika. Kita masuk ke pengertian statistik berdasarkan cara pengelolaan data. Kemudian kedua, berdasarkan bentuk parameternya. Kemudian B, ruang lingkup dan pentingnya statistik. Ada beberapa poin ruang lingkup ini. Yang pertama, statistik preskriptif, dan yang kedua probabilitas, dan yang ketiga teori keputusan statistik, yang keempat statistik inferensi. Kemudian kita masuk ke C, data. Jadi yang pertama, data kuantitatif. Ada dua poin data kuantitatif ini. Data pertama interval, data kedua rasio. Kemudian kita masuk ke data kualitatif. Yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal. Kemudian kita masuk ke bagian D. Jadi di sini istilah-istilah dalam statistika. Tadi ada beberapa poin istilah-istilah statistik ini. Yang pertama karakteristik, yang kedua variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel, dan yang kelima sensus, dan yang keenam sampling, yang ketujuh parameter, dan yang kedelapan statistik. Kemudian kita masuk ke E, metodologi statistik. Jadi ada beberapa poin penting juga dalam metode statistik ini. Yang pertama, mengidentifikasikan persoalan. Yang kedua, pengumpulan data atau fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, pengumpulan data asli yang baru. Dan yang keempat, klarifikasi data. Yang kelima, penyajian data. Yang keenam, analisis data dan penarikan kesimpulan. Kemudian kita masuk ke F, yaitu hubungan statistik dan pentingnya. Ada beberapa juga poin penting. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan hasil. Yang kedua, jenis penelitian berdasarkan metode. Yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan tingkat ekspelansi, deskriptif, kemudian komparatif, asosiatif. Kemudian yang keempat, jenis penelitian berdasarkan jenis data, kuantitatif dan kualitatif. Itu pembahasan dari bab 1. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu data populasi dan teknik sampling. Kita masuk ke A, populasi, data teknik sampling. Ada beberapa poin data teknik sampling ini. Yang pertama, populasi. Yang kedua, sampel, aksi, data, dan purposive. Yang ketiga, teknik sampling, probating sampling, non-probating sampling. Kemudian B, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, interview. Yang kedua, kuesioner, angkat. Yang ketiga, observasi, pengamatan. Yang keempat, tes dan skala objektif. Yang kelima, metode proyektif. Kemudian kita masuk ke C, penyajian data. Jadi yang pertama, tabel. Yang kedua, grafik, diagram, garis. Kemudian batang atau belok. Yang ketiga, lingkaran. Yang keempat, gambar. Yang kelima, berupa peta. Jadi itu pembahasan dari bab 2. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu ukuran statistik. Jadi yang pertama, distribusi frekuensi data. Yang pertama, data tunggal. Yang kedua, data kelompok. Yang ketiga, tabel relatif. Yang keempat, tabel kumulatif. Kemudian B, ukuran pemesatan. Yang pertama, mean, data tunggal. Data tunggal ini berbobot atau bergolong. Kemudian data kelompok. Kemudian yang kedua, median. Jadi median ada dua poin penting. Yang pertama, data tunggal. Yang kedua, data kelompok. Yang ketiga, modus, data tunggal, data kelompok. Kemudian C, ukuran letak. Jadi yang pertama, kuartil, kemudian data tunggal dan data kelompok. Kemudian yang kedua, desil. Yang ketiga, persentil.
Kemudian D, ukuran penyebaran dispersi. Yang pertama jangkauan, yang kedua simpangan peta, yang ketiga simpangan baku, yang keempat nilai standar, yang kelima keafrisan. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu aplikasi MS Excel. Dan yang pertama pengenalan fitur MS Excel. Kemudian yang B, statistik deskriptif. Yang pertama menentukan statistik deskriptif ini. Yang kedua menggambar grafik. Yang C, pengertian pengujian. Yang C ini pengertian pengujian hipotesis. Yang pertama itu uji korelasi. Jadi itu pembahasan dari bab 4. Kemudian kita masuk ke bab 5, yaitu aplikasi SPS. Yang pertama bagian A itu pengertian SPS, mengenal fitur-fitur SPS. Itu bagian A nya. Yang kedua bagian B, penyajian data. Jadi ada beberapa data yang perlu kita ketahui secara bersama. Yang pertama itu menggunakan diagram batang, yang kedua menggunakan diagram lingkar, yang ketiga menggunakan histogram. Kemudian bagian C, analisis deskriptif. Jadi yang pertama ukuran pemusatan, yang kedua ukuran letak, yang ketiga ukuran penyebaran. Kemudian bagian D yaitu analisis persyaratan. Jadi ada beberapa analisis persyaratan ini. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji linearitas. Kemudian bagian E itu analisis korelasi. Ada 2 poin penting analisis korelasi ini. Yang pertama uji korelasi, yang kedua uji regresi linear. Jadi itu pembahasan singkat dari saya, yaitu data konsep statistik dasar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.